Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamukumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Al-ayah al-hadis. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul mukarramun yang kami muliakan, yang kami banggakan dan juga kami hormati, Bapak Menteri Agama Republik Indonesia periode tahun 2014-2019. Alhamdulillah bisa menyempatkan waktunya, bisa hadir, bisa berjumpa, bisa bersilaturahmi dengan kita semua. Inilah guru-guru pendidikan agama Islam. Ini luar biasa, Pak Menag. Kita punya masa yang luar biasa jumlahnya. Juga yang kami hormati para narasumber, ada dari BPIP, juga mungkin dari Infid ya, dan juga yang kami hormati para pimpinan DPP Agpai. Ini Pak Dr. Barmawi, terima kasih juga bisa menyelenggarakan kegiatan kongres yang sangat luar biasa. Tentu dengan segenap pengurusnya yang berada di depan, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi wajah-wajahnya tidak asing. Ya, walaupun tidak pernah ketemu tapi sering berjumpa di virtual katanya. Dan juga para pengurus DPW tentunya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Ini dari 33 provinsi infonya. 34 provinsi malah itu semua. Ini luar biasa. Berarti dari Sabang sampai Merauke. Sudah cukup berarti masa kita nih. Juga yang kami hormati tentu para panitia, para undangan yang juga tidak mungkin saya bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillah di siang hari ini kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kekuatan, nikmat kesehatan, sehingga bisa hadir, bisa mengikuti kegiatan program yang tentu saja sudah dirancang sebelumnya, mungkin setahun sebelumnya, mencari lokasi, mencari tempat, mencari waktu yang tentu saja sudah dipikirkan matang-matang. Walaupun memang hari ini adalah hari kesaktian Pancasila. Nah, tentu kami atau kita berharap juga kita mendoakan kepada seluruh bapak kita, orang tua kita, para pejuang kita yang sudah mengorbankan jiwa dan raganya untuk selalu membina, selalu mempertahankan negara kita, negara Republik Indonesia
yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, berbagai macam bahasa, terdiri atas berbagai macam pulau, dan juga beberapa keberagamaan yang lainnya. Yang tentu hal ini sangat sesuai dengan tema tentang moderasi beragama. Salat serta salam semoga tetap dilimpahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Kemenag dan juga para narasumber, Bapak Ibu sekalian, tentu ini hal yang sangat menarik. Kegiatan yang dirangkai dengan seminar dengan tema juga yang sangat menarik tentang moderasi beragama, dikaitkan mungkin dengan penguatan bela negara atau juga tentang pencegahan toleransi ataupun juga radikalisme. Bapak sekalian yang kami hormati, sebegitu pentingnya moderasi beragama, yang tahun ini adalah memang tahun moderasi beragama. Sehingga kami di Direktorat Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Islam atau Direktorat PAI, tentu ingin menyampaikan bahwa program yang ada di Direktorat PAI itu ada 3. Yang pertama adalah program mandatori. Yang kedua adalah program prioritas. Dan yang ketiga adalah program inovasi atau inovatif. Satu di antara program inovasi adalah penguatan moderasi beragama. Artinya bahwa moderasi beragama itu merupakan satu program yang harus didahulukan. Yang pertama yang harus kita kuatkan di dalam Direktorat PAI. Sehingga kami berpikir bagaimana upaya untuk MB ini, mungkin supaya singkat nyebutnya moderasi beragama MB ini, menjadi program atau bahkan gerakan yang bisa cepat nyampe dari atas sampai bawah. Artinya nyampe dari anak-anak kita juga sampai ke kita. Dari anak murid kita, anak didik kita, kemudian ke guru-guru, kemudian juga ke pegawai, dan bahkan juga ke orang tua kita, sampai ke seluruh masyarakat. Jadi jangan sampai juga moderasi beragama sebagai program elitis. Artinya hanya kita nih yang mengetahui, yang memahami. Tetapi bagaimana program atau gerakan moderasi beragama ini semuanya bisa mengetahui. Nah, sehingga di dalam strategi implementasi atau desain pengembangan di Direktorat PAI, kami memastikan atau memberikan penguatan moderasi beragama hampir ke semua program. Jadi tidak hanya di dalam sebuah kegiatan pelatihan. Jadi hampir semua muatan NB harus kita insersikan di dalam seluruh program-program yang ada di Direktorat PAI. Tentu juga mungkin di direktorat yang lainnya. Sebagai contoh mungkin, di dalam kegiatan ujian mungkin, artinya
dalam ujian sekolah mungkin ya. Walaupun mungkin saat ini kita tidak ada ujian nasional, tapi tentu ujian itu wajib ada di semua satuan pendidikan. Nah, bagaimana upaya kita agar MB ini juga masuk kepada anak-anak didik kita dari Sabang sampai Merauke. Nah, sehingga kita perlu melakukan terobosan-terobosan, perlu juga melakukan sosialisasi agar materi-materi soal atau kisi-kisi soal dalam ujian itu wajib hukumnya harus ada nilai-nilai moderasi beragama. Nah, itu yang pertama mungkin. Nah, sehingga kita nanti akan bisa melihat misalnya ketika soal itu ada pada nomor 5 misal tentang misalnya cinta apa? Ada yang hafal? Muwatanah. Ada yang hafal nilai-nilai moderasi beragama? Hah? Tawasud? Oke. Nah, misalnya 1 toleransi, ya kan? Nah, di dalam butir soal itu minimal harus ada tentang toleransi. Nah, sehingga nilai toleransi ini harus nyampe kepada anak didik kita dari Sabang sampai Merauke. Atau misalnya tentang cinta tanah air, muwatanah misalnya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua misalnya bagaimana supaya nilai-nilai MB ini juga nyampe ke guru, ke Bapak Ibu sekalian. Akhirnya kita coba misalnya melalui PPG, Pendidikan Profesi Guru. Nah, di sanalah kisi-kisi atau kurikulum yang akan diberikan kepada mahasiswa PPG harus ada insersi muatan moderasi beragama. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sekalian misalnya yang saat ini sedang mengikuti PPG, Pendidikan Profesi Guru, itu wajib hukumnya harus baca buku moderasi beragama. Kalau mau lulus PPG-nya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian tidak memahami, tidak mengenal tentang indikator moderasi beragama atau nilai-nilai moderasi beragama, nanti Bapak Ibu sekalian akan terhambat atau mungkin juga tidak lulus di dalam ujian pengetahuan PPG-nya. Jadi dari mulai anak, kemudian anak, misalnya guru-guru ataupun juga pengawas. Nah, di samping juga untuk guru, tentu kita juga untuk yang lain. Misalnya untuk mahasiswa. Nah, tentu mahasiswa PAI, Pendidikan Agama Islam. Karena memang di kami itu ada 5 subdit. Yang pertama subdit SD dan SDLB. Kemudian ada subdit SMP, SMPLB. Ada subdit SMA, SMP, SMPLB. Ada subdit SMA, SMA, LB. Nah, yang satu lagi ada subdit pada PTU. Artinya bahwa seluruh muatan moderasi beragama itu harus nyampe ke semua, ke 5 subdit itu. Dari anak-anak SD, siswa SMP, siswa SMA, SMK, sampai perguruan tinggi. Skema yang lain
yang kita lakukan adalah dengan menyusun modul. Modul pendidikan agama Islam. Baik itu untuk SD. Baik, oke. Ya, oke. Ya. 2 menit lagi. Jadi ada SD sampai SMA. Dan yang terakhir tadi ada subdit pada PTU. Artinya subdit untuk siswa dan mahasiswa. Nah sehingga MB ini harus nyampe sampai ke perguruan tinggi. Walaupun di kami hanya perguruan tinggi umum. Sehingga nilai-nilai MB ini harus nyampe dari bawah SD, TK sampai mahasiswa dan dosen. Nah itu barangkali rencana atau program yang juga sekarang sedang kami kuatkan di dalam pembentukan duta moderasi beragama di perguruan tinggi umum. Dan ini sudah berjalan artinya dalam tahun-tahun ini. Tetapi ke depan mudah-mudahan juga ini lebih banyak lagi yang akan dijadikan duta moderasi beragama. Termasuk rencananya juga duta moderasi untuk di luar negeri. Dan yang satu ini adalah merupakan satu proper. Jadi kebetulan kami sedang mengikuti Diklat PIM 2, propernya itu tentang moderasi beragama. Dengan judul Desain Pengembangan dan Implementasi Moderasi Beragama pada Perguruan Tinggi Umum. Satu keinginannya itu adalah mengadakan atau membentuk geria moderasi dan juga duta moderasi atau pergerakan mahasiswa MB di luar negeri. Ya mudah-mudahan apa yang kami rencanakan untuk setahun 2 tahun ini bisa terlaksana dan juga termasuk dengan dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Tentu apa yang kami sampaikan dan juga mungkin apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu sekalian jauh dari apa yang diinginkan, dan juga mudah-mudahan ini merupakan salah satu momen untuk kita bisa bertemu dalam acara atau waktu yang lainnya. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.